Monggo Kiai, apa yang pertama membuat Kiai ini kok meyakini bahwa teman-teman kita dari Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Rasul? Apa faktor apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian nasab Ba'alawi itu harus terus dilakukan dengan sekenceng-kencengnya. Dengan sekenceng-kencengnya. Karena satu, beberapa oknum dari mereka yang merasa keturunan Rasul dalam diri aneh mengalir darah Rasulullah SAW. Itu ketika sudah nyata-nyata salah, ngampleng anak kecil, anak negeri dikampleng, lalu diajukan ke pengadilan, dia kepada penegak hukum seakan merendahkan mereka, membuat penegak hukum itu down. Hei, yang keturunan Nabi, aneh apa ente? Seakan-akan status keturunan Nabi itu dijadikan alat supaya mereka kebal hukum. Kalau mereka misalnya ngerampas tanahnya PTPN di Bogor misalnya, nggak mau mereka itu disentuh hukum. Aneh keturunan Nabi. Kalau misalnya ada oknum dari mereka mengoplos pertama sampai 200 sekian triliun, larilah ke Malaysia, nggak mau disentuh hukum. Lagi rame itu. Dan banyaklah kasus. Ini harus dibongkar. Karena mestinya status sebagai keturunan Nabi kalau benar. Benar-benar untuk memberkahi umat. Doa mereka mustajab. Umat berkesempatan minta doa pada mereka. Mereka lemah lembut. Umat kepingin melihat akhlaknya Rasul, cukup melihat akhlak anak cucunya. Harusnya seperti itu kalau benar-benar cucunya Rasulullah SAW. Mereka sebegitu mudah mengatakan aneh keturunan Rasul. Dalam diri aneh mengalir darah Rasulullah. Tanpa bukti. Baik bukti tertulis, buku nasab yang bersambung, ataupun bukti secara ilmiah, misalnya tes DNA. Bukan harus tes DNA sama dengan Nabi, ya kita sulit nyari DNA-nya Nabi. Kan ada sesama Quraisy, suku Quraisy sekarang masih ada. Bani Hashim sekarang juga masih ada. Kalau ente di tes DNA sama-sama Bani Hashim, ya lumayanlah kami agak percaya lumayan. Manintasaba ila ghairi abi atau manitta'a ila ghairi abi fal jannatu alaihi haram. Siapa yang ngaku-ngaku bernasab padahal bukan nasabnya, ya haram masuk surga. Nah, ketika kita membongkar, itu jangan dikira kami itu benci, dendam atau apa. Kami nggak ingin ada orang penipu-penipu akhirnya masuk neraka. Bapak Ustadz Rizik Syihab kan sudah memerintahkan tes DNA. Tapi dicabut oleh menantunya. Dicabut. Ya, fatwa itu dicabut oleh menantunya. Tapi kan diperintahkan oleh mertuanya. Itu intern mereka, Pak. Nggak tahu. Jadi kesimpulannya mereka nggak mau tes DNA. Dan maaf, kurang konsisten dalam berstatement. Nah, gampang berubah-ubah, kurang konsisten. Itu kalau dahulu zaman Nabi, tanda orang itu munafik. Oh, munafik. Nggak tahu kalau sekarang masih termasuk tanda munafik apa. Kalau dulu munafik. Ya. Kalau sekarang apa ya? Sama kayaknya. Al-irku dasar, kata Nabi. Faktor genetik. Itu kalau memang gen yang kuat, mesti menurun kepada anak cucunya. Wali Songo yang luar biasa. Atau kalau keturunan Jawa, raja-raja Jawa dari Ndoho. Lalu Ndoho pindah ke Singosari. Lalu Singosari pindah ke Majapahit. Lalu ada Brawijaya. Itu di Jawa gen yang top-top. Ternyata setelah anak cucu mereka masuk Islam, jadi ulama besar-besar juga. Dari gen Rasulullah itu muncul, semisal kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Luar biasa. Dan saya yakin termasuk Wali Songo, luar biasa. Ini orang ngaku gennya Rasulullah, terus secara karakter nggak masuk sama sekali. Nabi lapang dada, mereka ngamuan. Nabi fatonah cerdas luar biasa, mereka agak bodoh-bodoh.
Tapi kan lebih baik Habib yang bodoh daripada 70 ulama. Nggak ada dalilnya.